Anies Baswedan bertemu Gibran Rakabuming di Solo. PDIP ada udang di balik batu. Bangsa kita begini, sesama pemimpin baik gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya merangkul bersama-sama. Kalau hanya ingin bertemu, ngapain kita menjadi spekulasi gitu kan? Ya, Anies bertemu dengan siapapun, Gibran bertemu dengan siapapun. Inilah contoh yang demokrasi kita, bukan hanya panas dan kebingungan muncrat-muncrat ke sana ke sini begitu kan. Narasi-narasi tidak pantas untuk dilontarkan sebenarnya menurut saya pribadi seperti itu, karena kita itu adalah punya etika politik, kira-kira seperti itu. Ya, perspektif pemikiran dan pernyataan seseorang tentu ya sangat dipengaruhi oleh tingkat subjektivitasnya gitu ya. Dan itulah subjektivitas orang yang memberikan pernyataan. Tapi kan kita juga bisa melihat bagaimana keberhasilan Mas Anies di Jakarta, husnul khotimah selama 5 tahun menjabat. Artinya nggak boleh juga kemudian secara ya seperti kami melihat Pak Jokowi juga ya banyak berhasilnya, meskipun ya ada masalah-masalah bangsa yang tentu ini harus diselesaikan. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Said Abdullah menilai ada maksud tertentu dari Anies Baswedan kala menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Keduanya bertemu di Solo pagi tadi. Menurut Said, pertemuan ini merupakan cara Anies agar lebih dikenal publik. Itu bagian dari cara Anies terus-menerus langkahnya supaya lebih dikenal publik. Dan diingat kalau dia muji Gibran pasti ada udang di balik batu, kata Said di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 15 November 2022. Cukup menarik sekali ya pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran di Solo ini biar makin panas antara cebol-cebol dan para buzzer-buzzer melihat keakraban dua sosok ini. Dan bahkan ada yang menjadi spekulasi bahwa Gibran layak menjadi wakil Anies Baswedan. Mestinya kan berpandangan secara objektif gitu. Karena kalau merujuk kepada pandangan-pandangan subjektivitas seseorang, ya pasti saja kekurangan itu pasti ada. Tetapi kan nggak bisa digeneralisir bahwa pertemuan untuk menutupi kelemahan nggak bekerja itu kan sangat subjektif gitu. Padahal publik bisa melihat bagaimana keberhasilan selama 5 tahun memimpin Jakarta misalnya. Dan pasti saja seorang pimpinan ada kekurangan kelebihannya. Itu tidak sempurna, manusia tidak pernah ada yang sempurna, tetapi kita bisa melihat dari ketulusan kinerja, kemudian etos kerjanya, kemampuan berpikirnya, kemampuan merencanakannya, kemudian kemampuan beradaptasi, bagaimana juga partisipatori. Ini kan menjadi ukuran publik dalam memilih. Said menilai Anies memanfaatkan Gibran Rakabuming untuk kepentingannya sendiri. Menurut dia, Anies sedang mencari keuntungan politik untuk 2024. Adapun pujian Anies kepada Gibran, kata Said, dilontarkan karya Anies tidak punya kinerja. Karena Anies gak punya kinerja, ujarnya. Saat ditanya apakah pertemuan Anies dengan Gibran membahas pemilihan gubernur DKI Jakarta, Said menyatakan bahwa Anies tidak punya partai. Di sisi lain, kata dia, Gibran adalah kader PDIP. Oleh sebab itu, ia menampik jika Anies menjadi kingmaker di DKI dan menyebut pendekatan Anies ke Gibran merupakan trik memecah belah PDIP. Kalau Anies memajukan Gibran, Anies enggak punya partai. Gibran kader PDIP itu triki politik. Anies untuk memecah belah PDIP, orang Gibran kader kita tiba-tiba dia masuk ke situ, kata dia. Said menegaskan partainya belum memutuskan sosok yang bakal disodorkan menjadi calon gubernur DKI pada 2024. Dia mengatakan keputusan ini sepenuhnya diserahkan pada partai. Kami sedang mempersiapkan, sedang dimatangkan, dipersiapkan. Rapat DPP sudah tinggal, kita perlu waktu sampai siapa yang paling pas jadi calon di DKI, kata dia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Hotel Novotel Solo Selasa 15 November 2022. Pantauan Tempo, Gibran tiba di Hotel Novotel Solo pada sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Langsung disambut Anies yang sudah berada di hotel itu. Keduanya kemudian menikmati sarapan pagi.
sembari mengobrol di resto hotel setempat selama sekitar 1 jam. Ditemui awak media seusai sarapan bersama, Pak Anies maupun Gibran membantah ada pembahasan seputar politik dalam pertemuan mereka itu. Ya kalau pertemuan namanya silaturahim itu kan budaya kita. Tetapi apakah pertemuan itu dilanjutkan dengan agenda politik, nah itu yang pasti harus dipertanyakan, karena kalau kita lihat Mas Gibran ini kan kader PDI Perjuangan, dan kemudian dalam membangun silaturahmi dengan berbagai tokoh-tokoh, karena apapun Mas Gibran ini juga putra dari Presiden Jokowi, sehingga sebagai wali kota ya dia menerima tamu-tamu dari berbagai elemen, termasuk yang datang dan kunjung ke Solo. Kita bisa jadikan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Nah ini nanti ke depan harus kita perbanyak. Pernah bertugas mengelola sebuah kota di Jakarta itu, walaupun namanya gubernur, sesungguhnya itu sebuah kota, cuma kotanya besar. Sama dengan Solo juga begitu. Itu yang kita tadi obrolin. Itu bagian cara Anies membuat kontrasing terus-menerus langkahnya supaya lebih dikenal publik. Dan ingat, kalau dia muji-muji Gibran, pasti ada udang, ada batu di balik udang. Artinya memanfaatkan. Anies mengungkapkan pertemuannya dengan Gibran pagi itu dalam rangka silaturahmi. Alhamdulillah pagi ini kami bersyukur bisa ada di Solo. Tadi kita ngobrol santai saja dengan Gibran, tidak ada yang khusus. Nanti setelah ini kita juga mau hadir ke acara Haul atau Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo di Pasar Kliwon Solo, semoga acaranya lancar, ujar Anies. Bahas soal kota Solo hingga transportasi umum, menurut Anies obrolannya dengan Gibran tak lepas dari kondisi dan perkembangan kota Solo saat ini. Senada dengan Anies, Gibran juga menuturkan pertemuannya dengan Anies lebih banyak berbagi cerita dan pengalaman, serta menyinggung masalah pengelolaan kota, termasuk diantaranya soal transportasi umum. Solo itu kotanya rapi, bersih, dan mudah-mudahan ke depan makin maju. Tadi juga sempat membicarakan transportasi umum di Solo dan di Jakarta. Share pengalaman juga diantaranya tentang kota kelola kota. Karena dulu dan kami sebagai gubernur DKI Jakarta mengelola sebuah kota, sama dengan Solo di sini Mas Gibran juga begitu, tutur Anies. Kalau itu beliau yang paling tahu, tapi pokoknya saya senang di bawah kepemimpinan Mas Gibran ini Solo makin maju, berkembang, dan beliaunya sendiri. Kalau saya ke Mas Gibran ini suka karena beliau bisa menjangkau semua disapa silaturahmi pada semuanya. Kalau kita bilang itu Anhab Ansor, dan itulah yang saya rasakan adalah sifat baik yang bisa menjadi contoh. Ya, saya juga mendoakan Mas Gibran selalu sehat, senantiasa dimudahkan dalam menjalankan amanah ini, kata Anies yang diamini dan disambut Gibran dengan ucapan terima kasih.